yang sudah hadir hari ini. Apa gue disingkir? Pada prinsipnya kehadiran kami semua bukan dalam rangka menagih pembayaran seperti ada dalam video-video sebelumnya ya. Namun perlu kami tegaskan bahwa terkait kewajiban sudah terselesaikan. Adapun di balik semua itu bagaimanapun klien kami ada perlu menyampaikan ya, terkait apa yang dialami, apa yang dia rasakan, ya enggak, selama proses penagihan tersebut. Ya. Jadi ini perlu diketahui ya. Dan terkait hal itu kita sebagai kuasa hukum ya, tetap mengawal, tetap mendampingi klien kita agar semua berjalan sesuai koridor yang ada. Nah, mungkin untuk lebih detail dan jelasnya apa sih yang perlu disampaikan ya oleh Bang Marvin ya, terkait permasalahan yang terjadi, silakan. Jadi awalnya saya sebenarnya pengen cerita kekecewaan undangan ya. Jadi awalnya saya diundang ke Telkomsel sama manajer saya. Tapi kan kita disuruh datang lebih awal untuk itu tadi pengen bahas sesuatu. Jadi ketika kita udah sampai itu cerita ngobrol, terus dia bilang setelah dia sholat duha dia ingat sama manajer saya gitu. Jadi saya diundang dan sebenarnya saya sih nggak siap dengan undangan itu, tapi karena saya menghargai dari undangan dan saya menghargai manajer saya merespon apa yang memang ditawarkan beliau gitu. Jadi gimana ya, awalnya saya menolak apa yang beliau ajak gitu, tapi saya nggak ngomong langsung, tapi saya menolak ketika kita ngobrol itu kan disuruh balik lagi konser malam. Saya menolak balik sebenarnya karena saya nggak menyanggupi permintaan beliau. Dan setelah itu beliau menawarkan kalau seandainya manajer saya satu lagi juga ikut, apakah saya mau gitu. Dia 100 gitu loh untuk investasinya awalnya gitu. Jadi ya udah, saya pikir saldonya mungkin ada cuman sekitar berapa lah gitu. Jadi kan saya adanya segini, terus dibilang oke, ya udah kamu dapat sekian gitu. Setelah itu oke, jadi kita bikin surat perjanjian lah. Mungkin uangnya udah saya kasih dan ketika manajer saya transfer ke dia dan pengen melakukan surat perjanjian malah menghindar gitu. Jadi kan awalnya tuh saya diminta dengan nominal sekian, sanggupnya sekian pun diterima. Tapi setelah itu dia bilang yang partner yang satu lagi ini nggak jadi gitu loh. Ya udah, saya nggak jadi dong ikut gitu loh. Saya pengen ambil uangnya itu berbelit-belit. Nah ini yang memang saya pengen tegaskan. Sebenarnya saya tuh diajak ke sebuah kayak perilaku tindak tanduk apalah, maksudnya dalam arti kata gini, saya nggak bilang ini tidak ada, cara dari pertama yang memang mengganggu saya. Jadi mungkin memang benar kata Bang Zai, udah dibayar, tapi itu pun nggak sesuai nominal dengan perjanjian sampai cek. Jadi saya juga ada bukti SKP-nya gitu yang memang 2 kali. Jadi saya dari kemarin kita udah ngabisin waktu, tenaga, dan itu tadi kita dibayar pun nggak sesuai nominal. Jadi gitu loh, ketika kemarin kita bikin video, responnya banyak banget. Saya yang DM, saya yang ceritain pengen tahu masalah saya. Jadi saya ya gimana ya, tadi saya sebenarnya nggak mau gitu terjadi gitu. Sampai akhirnya yang ngajak saya ini manajer saya berantem gitu. Jadi kita rusak hubungannya sekarang gara-gara peristiwa ini. Jadi mungkin dibayar, tapi kan ini kejadian yang memang bikin kita bikin saya ini terganggu, hubungan saya sama manajer saya rusak, dan pembayaran nggak sesuai gitu. Sebenarnya sih kita pengen puas, tapi ya saya pengen cerita gitu loh, maksudnya itu tadi keresahan saya dan keresahan mungkin orang yang menghubungi saya gitu sih. Untuk nominal sendiri seperti apa Bang, mungkin kesepakatannya dan harusnya terima berapa Bang?
Jadi mungkin dilebihin 10 juta lah dalam tenor 7 hari. Tapi dari awal perjanjian kita bikin surat perjanjian itu dari tanggal 1, dari tanggal 7 itu mencong. Ketika tanggal 7 itu udah saya bilang udah gak usah bayar lebihnya 10 juta gitu. Tenor dalam 1 minggu tuh pokoknya untungnya 10 juta. Saya bilang untungnya gak usah, modalnya aja balikin. Saya bilang kan. Terus dia malah masih cek dengan nominal yang ya udah sesuai perjanjian gitu loh. Tapi kan intinya pas mau dibayar pun ya karena ya itu tadi saya berterima kasih karena pakai kuasa hukum gitu loh. Kalau seandainya yang mungkin saya nggak bergerak dalam hal ini ya itu tadi saya akan ditarik dulu. Investasinya apa sih, Bang David? Ya kurang lebih kita nggak tahu lah seperti PO beli barang dari luar gitu kan, ya, kan mungkin perhiasan atau gimana. Tapi kan ya itu tadi sebenarnya saya nggak tertarik, tapi saya diseret gitu loh. Ini kan saya jadi resah, kemarin tuh saya resah maksudnya dari cara beliau merespon gitu nggak benar gitu loh. Maksudnya saya malah dituduh mencemar nama baik karena saya memposting cek. Saya jujur aja maksudnya gini loh, itu bukan saya mencemarkan nama baik, tapi saya nggak laporin malah aja saya posting di WhatsApp gitu. Kecewaan, saya kan dijanjiin, setelah itu dijanjiin tanggal 14 nggak cair juga sampai ada surat SKP. Nah ini yang saya pengen jelasin gitu, maksudnya ini kan berhubungan sama yang namanya nama ya, nama besar gitu. Apa harus tega melalui itu saya. Bang Lapin, nominal tersebut kalau tidak salah 75 juta ya? Ya, 75 juta. Dan sudah dibayar kabarnya hari Kemarin Ya. malam. Kemarin malam. Nah, ya kan sekarang gini loh, kok nggak sesuai lagi. Maaf kata ya, kemarin itu dia udah menenangkan lah istilah katanya. Hari setelah Jumat tanggal 14 itu tanggal 15-nya dia menenangkan, maaf uangnya baru masuk di bank ini gitu, di yang cek ini, nanti tinggal ambil aja. Sebenarnya kalau saya ambil hari ini ya, kalau saya nggak ada gimana? Jelek lagi namanya. Sedangkan di bank sendiri dia udah bilang ini udah 2 kali. Kalau mau nama dia baik gitu, dia harus cairin ke nama yang rekening yang udah dituju gitu. Nggak bisa langsung dia transfer ke saya. Ini kesalahan dia juga. Jadi menurut Bang Malvin tidak sesuai dengan perjanjian. Isi perjanjian Iya, tersebut apa? Apa saja isi perjanjian tersebut? Perjanjiannya itu tadi pembelian sesuatu lah something, ya kan? Dan yang memang dari cara awal kesepakatan itu udah berubah sesuai ya itu tadi. Saya punya segini, oke bisa. Tapi ternyata saya malah dihadapin untuk mencari sisanya. Nggak logis dong.